Bagian satu, api yang menyala di hutan-hutan Vietnam. Angin panas berhembus dari dataran rendah Saigon ketika dunia untuk pertama kalinya menyaksikan sebuah konflik yang kelak menjadi salah satu perang paling kontroversial dalam sejarah modern. Perang Vietnam bukan hanya pertarungan antara dua negara. Perang ini adalah benturan ideologi, kekuatan global, propaganda, kepentingan ekonomi, dan tragedi kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang mengira perang ini bermula dari serangan dadakan. Namun kenyataannya, akar konflik Vietnam sudah tumbuh puluhan tahun sebelum tentara Amerika menginjakkan kaki mereka di tanah lembab Asia Tenggara ini. Asal mula yang jarang dibicarakan, awal dari segalanya berakar pada sebuah ambisi kolonial. Selama lebih dari 60 tahun, Prancis menjajah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam, Laos, dan Kamboja yang disebut Indochina Prancis. Sistem kolonial Prancis menekan bangsa Vietnam, memonopoli beras, karet, dan tenaga kerja murah. Rakyat Vietnam hidup dalam kesengsaraan yang panjang. Di tengah penderitaan ini, muncul seorang sosok kurus berkacamata dengan tekad sekeras baja, Nguyen Nai Quoc, yang kelak dikenal dunia sebagai Ho Chi Minh. Ia bukan sekadar pemimpin politis. Ia adalah simbol perlawanan, seorang revolusioner yang pernah bekerja sebagai juru masak di kapal uap, pernah menjadi pengembara di New York, Paris, dan London, serta menyerap ide-ide kemerdekaan dari seluruh dunia. Tahun 1941, ia mendirikan organisasi Viet Minh dengan tujuan tunggal, kemerdekaan penuh Vietnam. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk dan Jepang menguasai Asia, Prancis melemah. Viet Minh memanfaatkan kesempatan itu. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam di Hanoi. Namun Prancis tidak mau melepas kekuasaan mereka. Perang Indochina pertama ketika Vietnam menggulingkan era kolonial, perang pun meletus. Selama 8 tahun, 1946 sampai 1954, Viet Minh melakukan perang gerilya melawan pasukan Prancis. Hutan-hutan tebal, terowongan bawah tanah, dan tekad rakyat membuat Prancis kehabisan tenaga. Puncaknya terjadi dalam pertempuran Dien Bien Phu 1954. Salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Asia. Di lembah terisolasi itu, Prancis percaya mereka telah menciptakan benteng tak tertembus. Mereka salah besar. Viet Minh, di bawah komando jenderal legendaris Vo Nguyen Giap, menyeret meriam-meriam besar ke puncak gunung secara manual. Membongkar-bongkar meriam menjadi potongan kecil dan memikulnya melewati medan ekstrem. Ini adalah operasi militer yang dianggap mustahil oleh banyak ahli. Ketika hujan lebat turun, Viet Minh menghujani benteng Prancis dengan artileri yang mereka kira mustahil masuk ke lokasi. Perlawanan Prancis runtuh. Lebih dari 11.000 tentara mereka menyerah. Kekalahan ini mengguncang dunia. Untuk pertama kalinya sebuah negara Asia mengalahkan kekuatan kolonial Eropa dalam perang terbuka. Pecahnya Vietnam, benih perang yang lebih besar setelah kekalahan Prancis. Konferensi Geneva membagi Vietnam menjadi dua wilayah sementara. Vietnam Utara dipimpin Ho Chi Minh, berideologi komunis. Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat, dipimpin NGO. Dinding pemilu nasional dijadwalkan tahun 1956. Tetapi pemerintah Vietnam Selatan menolak melakukannya karena khawatir Ho Chi Minh akan menang telak. AS mendukung keputusan ini. Vietnam pun menjadi dua dunia yang berbeda, dan disinilah Amerika mulai benar-benar terlibat. Kenapa Amerika turun tangan? Amerika Serikat saat itu hidup dalam ketakutan besar, komunisme. Ini adalah masa perang dingin. Washington yakin jika Vietnam jatuh ke tangan komunis, negara lain di Asia Tenggara akan ikut jatuh seperti efek domino. CIA mulai menyusupkan penasihat militer ke Vietnam Selatan sejak 1954. Namun keterlibatan itu berubah drastis setelah tahun 1960-an. Pemerintah Vietnam Selatan lemah, penuh korupsi, dan tak disukai rakyatnya sendiri. Sementara itu, di pedesaan, kelompok komunis Vietnam Selatan yang disebut Viet Cong semakin kuat. Mereka didukung senjata, logistik, dan perintah dari Vietnam Utara. Rudal, amunisi, dan logistik ditransportasikan melalui jalur Ho Chi Minh, rute rahasia yang melewati Laos dan Kamboja. Tersembunyi di balik hutan lebat yang tak bisa ditembus mata satelit, Amerika melihat Vietnam Selatan di ambang kehancuran, dan mereka tidak mau kalah. Insiden Teluk Tangken, pemicu resmi keterlibatan AS pada 2 Agustus tahun 1964.
Kapal perang USS Maddox mengklaim diserang kapal patroli Vietnam Utara. 2 hari kemudian, AS mengumumkan serangan kedua yang belakangan diketahui tidak pernah terjadi. Namun laporan itu sudah cukup bagi Presiden Lyndon B. Johnson untuk meyakinkan Kongres meloloskan resolusi Teluk Tonkin yang memberi kewenangan penuh kepada Presiden untuk mengambil tindakan militer tanpa deklarasi perang resmi. Ini adalah awal masuknya Amerika ke salah satu perang paling mematikan abad ke-20. Mesin perang Amerika mulai bergerak tahun 1965. Ratusan ribu tentara AS tiba di Vietnam. Tank M48 Patton, helikopter Huey, bom napalm, pesawat F-4 Phantom, jet pembom B-52 Stratofortress semua dikerahkan. Amerika membayangkan perang akan cepat selesai. Namun mereka salah besar. Vietnam adalah negeri yang tidak bisa ditundukkan dengan kekuatan konvensional. Hutan tebal memakan pergerakan tank. Gerilyawan Viet Cong tak terlihat. Terowongan bawah tanah membentang ratusan kilometer. Prajurit Vietnam, kurus, lapar, tapi bertekad. Menyamar sebagai petani pada siang hari dan menjadi pejuang mematikan pada malam hari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Amerika menghadapi musuh yang tak dapat mereka lihat, tapi bisa mematikan kapan saja. Strategi Viet Cong senyap, cepat. Menghilang Viet Cong memiliki strategi 3 lapis, menghindari pertempuran besar-besaran dengan pasukan AS. Mereka tahu itu bunuh diri, melancarkan serangan hit and run, ledakan ranjau, penyergapan kilat, serangan malam, jebakan beracun, dan peluru dari lokasi tak terduga, menguasai hati rakyat desa. Mereka hidup bersama penduduk, terlindungi oleh loyalitas masyarakat. Mereka tahu bahwa Amerika, meski kuat secara teknologi, tidak mungkin menghancurkan mereka tanpa menghancurkan desa-desa sendiri, dan itu justru akan membuat rakyat Vietnam makin benci Amerika, dan itulah yang terjadi. Amerika mulai kehabisan pilihan dan memilih bom ketika frustrasi. Amerika mulai menggunakan kekuatan udara secara besar-besaran. Operasi Rolling Thunder 1965 sampai 1968 membombardir Vietnam Utara selama lebih dari 3 tahun. Lebih dari 850.000 ton bom dijatuhkan. Desa, ladang, sungai, jembatan semuanya menjadi target. Namun Vietnam Utara tidak menyerah. Ho Chi Minh pernah berkata, "Kalian mungkin membunuh 10 dari kami untuk setiap satu dari kalian. Tetapi pada akhirnya, kalianlah yang akan lelah dan menyerah." Kata-kata ini terbukti benar. Amerika memiliki kekuatan. Vietnam memiliki ketahanan. Napalm, senjata yang mengguncang dunia. Salah satu tragedi paling kelam dalam perang ini adalah penggunaan napalm. Bom yang melepaskan cairan super panas yang membakar tubuh manusia hingga ke tulang. Foto seorang gadis kecil berlari tanpa busana sambil berteriak kesakitan. Panti Kim Poch menjadi simbol kekejaman perang Vietnam. Foto itu mengguncang dunia dan memicu gelombang protes di Amerika Serikat. Media menjadi salah satu alasan terbesar Amerika kalah. Untuk pertama kalinya, perang disiarkan langsung ke ruang keluarga Amerika. Foto mayat, desa terbakar, tentara kelelahan, dan korban sipil semua tersaji tanpa filter. Rakyat Amerika mulai mempertanyakan, untuk apa kita berperang di tempat yang bahkan tidak kita kenal? Titik balik serangan TAT 1968. Walau Amerika merasa mulai unggul, Vietnam Utara dan Viet Cong menyiapkan kejutan besar. Pada 30 Januari tahun 1968, saat umat Vietnam merayakan Tahun Baru Imlek Tat, sekitar 84.000 gerilyawan melancarkan serangan besar-besaran di lebih dari 100 kota, termasuk Saigon dan Hue. Serangan ini mengguncang dunia. Kota-kota yang dianggap aman tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Secara militer, Amerika berhasil menangkis serangan itu. Namun secara psikologis, mereka kalah telak. Rakyat Amerika menyadari, jika Viet Cong masih sekuat ini, berarti perang ini tidak ada ujungnya. Kepercayaan terhadap pemerintah AS runtuh. Dari sinilah Amerika mulai mencari jalan pulang. Hutan Vietnam kembali menutup dirinya setelah ledakan-ledakan memecah udara. Tetapi, di balik suara artileri dan tembakan senapan mesin, perang sebenarnya terus bergeser ke arah yang lebih sunyi, lebih gelap. Perang informasi, propaganda, dan permainan psikologis yang perlahan-lahan menekan kesadaran pasukan Amerika. Perang psikologis, radio Hanoi dan The Hanoi Hene setiap malam. Di pangkalan-pangkalan Amerika yang tersebar dari Daneng hingga Pleiku, para tentara sering duduk mengelilingi radio kecil.
Sebagian dari mereka tidak berniat mendengarkan berita. Namun gelombang udara memaksa telinga mereka pada suara yang tidak asing lagi, tentara Amerika. Apakah kalian yakin perang ini untuk kebebasan? Atau hanya untuk para politisi tua yang tidak pernah menyentuh tanah berlumpur ini? Itulah suara Tier Nhtiej Nenegrem yang dikenal sebagai Henai Hena. Dengan suara lembut namun tajam, ia memutar lagu-lagu Amerika, membaca nama tentara yang tewas hari itu, informasi yang ia dapat dari siaran resmi Pentagon, dan perlahan merongrong mental banyak prajurit. Beberapa tentara Amerika mengakui setelah perang bahwa suara Hena lebih menakutkan daripada suara mortir. Karena ia menyentuh bagian hati yang tidak bisa mereka akui di depan rekan-rekan mereka, rasa bersalah, ketakutan, keraguan. Sementara itu, Viet Cong memasang pengeras suara di pepohonan. Ketika malam turun, suara tangisan bayi, panggilan istri, atau rekaman prajurit Amerika yang tertangkap diputar dari kejauhan. Suara itu mengalir dari balik kabut, membuat hutan yang sudah gelap menjadi lebih mencekam. Operasi besar, Taravansev 1968, serangan yang mengubah sejarah dan menjadi titik balik yang menghancurkan mitos Amerika tidak mungkin kalah. Pada tanggal 30 Januari tahun 1968, tepat saat umat Vietnam merayakan Tahun Baru Imlek Tet, lebih dari 80.000 pasukan Viet Cong dan Vietnam Utara meluncurkan serangan serentak ke lebih dari 100 kota termasuk Saigon, Hue, Da Nang, dan banyak kota lain yang sebelumnya dianggap aman. Saigon digempur di Saigon. Prajurit Viet Cong bahkan berhasil menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Pertempuran sengit berlangsung selama 6 jam sebelum pasukan Amerika merebut kembali gedung tersebut. Tetapi kerusakan psikologis sudah terjadi. Jika kedutaan saja bisa ditembus, apa yang aman? Media Amerika menayangkan gambar-gambar itu tanpa sensor. Jutaan rakyat di rumah melihat pasukan Viet Cong masuk ke jantung kekuasaan Amerika di Asia Tenggara. Itu adalah pukulan besar, bukan hanya bagi militer, tetapi bagi moral seluruh bangsa Amerika. Pertempuran Hue, neraka di dalam kota di kota Hue. Perang berubah menjadi pertempuran urban paling berdarah selama perang. Marinir Amerika berjuang dari rumah ke rumah, sementara pasukan Vietnam Utara menggunakan kuil, sekolah, dan rumah sakit sebagai benteng. Berhari-hari, asap memenuhi langit. Jalan-jalan dipenuhi bangkai bangunan dan ratusan mayat. Menurut dokumen yang ditemukan setelah perang, pasukan komunis bahkan melakukan eksekusi terhadap warga sipil yang dianggap bekerja sama dengan Amerika, meninggalkan luka sejarah yang membekas hingga kini. Serangan Tet akhirnya dikalahkan, tetapi kepercayaan publik Amerika runtuh. Media, perang yang kalah di televisi tidak seperti perang sebelumnya. Vietnam adalah perang pertama yang masuk ke ruang tamu rakyat Amerika. Setiap malam, melalui televisi hitam putih, masyarakat melihat mayat tentara Amerika yang dibawa dalam kantong hitam, desa-desa terbakar, warga sipil menangis, tentara terluka ditarik dari hutan, dan terutama, wawancara para prajurit yang lelah dan ragu. Puncaknya terjadi ketika jurnalis terkenal Walter Cronkite, yang sangat dihormati, menyatakan di televisi bahwa perang ini tidak dapat dimenangkan. Presiden Lyndon B. Johnson dikabarkan berkata, "Jika saya kehilangan Cronkite, saya kehilangan rakyat Amerika." Dan benar saja, setelah itu, dukungan publik anjlok drastis. Amerika mulai goyah, protes di jalanan di kampus-kampus, jutaan mahasiswa turun ke jalan. Di Washington, lebih dari 250.000 orang berkumpul menyuarakan penolakan. Bendera Amerika dibakar pada siang hari. Veteran perang yang baru pulang kehilangan kaki, kehilangan penglihatan, kehilangan jiwa, melemparkan medali mereka ke gerbang Gedung Putih. Mereka berteriak, "Kami dipaksa berperang, kami dikhianati." Sementara itu, pemerintah terus mengirim lebih banyak pasukan. Perang terus berlangsung, tubuh terus berjatuhan. Operasi rahasia, perang di Kamboja dan Laos meski jarang dibahas. Amerika melakukan pemboman rahasia terhadap Kamboja dan Laos untuk memutus jalur pasokan Ho Chi Minh Trail. Salah satu komandan udara Amerika pernah berkata, "Kami mengebom Kamboja seperti mengebom kembali ke zaman batu." Lebih dari 2 juta ton bom dijatuhkan, bahkan lebih banyak dari semua bom yang dijatuhkan di seluruh front Pasifik selama Perang Dunia II. Ratusan ribu warga sipil menjadi korban. Hingga kini, banyak ladang masih dipenuhi bom-bom aktif. 1972, bom Natal dan negosiasi damai di bawah tekanan perang yang berkepanjangan. Presiden Nixon meluncurkan Operasi Linebacker II.
yang dikenal sebagai Christmas Bombing. Selama 11 hari, B-52 Amerika membombardir Hanoi dan Haiphong tanpa henti. Getaran ledakan bisa dirasakan hingga puluhan kilometer. Ribuan bangunan runtuh, kota terbakar merah di malam hari. Namun, Vietnam Utara tetap bertahan. Beberapa minggu kemudian, kesepakatan damai Paris akhirnya ditandatangani. Amerika menarik pasukannya secara resmi pada ke-1973. Tetapi perang belum berakhir. 1975, kejatuhan Saigon pada 30 April tahun 1975. Tank-tank Vietnam Utara memasuki Saigon. Di depan gerbang Istana Kepresidenan, sebuah tank T-54 menerobos pagar. Bendera Vietnam Utara dikibarkan. Pemerintah Vietnam Selatan runtuh tanpa perlawanan besar. Helikopter-helikopter Amerika mengevakuasi ribuan warga dari atap kedutaan besar RAS. Dalam salah satu operasi penyelamatan paling dramatis dalam sejarah. Sementara itu, rakyat berbondong-bondong ke pelabuhan dan pantai untuk melarikan diri. Beberapa tenggelam di tengah lautan, sebagian lagi terdampar dan ditangkap. Dengan itu, perang berakhir, tetapi lukanya tetap. Setelah perang, luka yang tak pernah sembuh lebih dari 58.000 tentara. Amerika tewas, 3 juta warga Vietnam meninggal, ribuan hektar hutan hancur, generasi anak-anak lahir cacat akibat Agent Orange, tanah penuh ranjau yang belum meledak. Veteran Amerika menderita PTSD seumur hidup. Vietnam menjadi simbol perlawanan. Amerika mengalami trauma nasional. Dunia melihat bagaimana kekuatan besar bisa gagal menghadapi rakyat yang tidak mau menyerah.